Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video kali ini kita akan mengubah data tunggal menjadi data kelompok dan mencari kuartil satunya. Nah, di sini kita diketahui untuk mempersiapkan data tunggal terlebih dahulu. Nah, dari kasus ini kita diketahui bahwa kita sudah mempunyai data tunggal yang dimana kasusnya itu dari anak-anak kelas 11 SMA Semar Cibinong. Nah, bisa diketahui data yang sudah ditunjukkan. Selanjutnya, kita akan menentukan ketentuan tabel. Di ketentuan tabel itu ada apa aja? Di ketentuan tabel itu ternyata ada panjang kelas, banyak kelas, sama range. Nah, di sini diketahui untuk menentukan range ternyata data terbesar dikurang data terkecil. Nah, angka 25 ini gunanya apa sih? Di sini untuk mengetahui bahwa nanti angka yang kita dapat itu nggak bakal jauh dari angka 1 sampai 25, nggak mungkin jauh. Terus juga untuk menjadi pembagian di panjang kelas. Karena nanti di range di panjang kelas, range-nya akan dibagi banyak kelas. Nah, lanjut di sini kita akan menentukan banyak kelas. Nah, fungsi banyak kelas ini apa sih? Nanti dia itu tuh dipakai untuk menentukan banyaknya baris yang ada dalam suatu table. Nah, lalu kita akan menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas ini fungsinya apa sih? Fungsinya panjang kelas itu digunakan untuk menentukan interval per baris atau bisa dibilang per kelas dari suatu table tersebut. Jadi misalnya ada dalam satu kelas itu mempunyai interval angka dari 1 nyampe 3, 1 nyampe 4. Nah, di sini kita ketahui bahwa intervalnya adalah 4. Artinya jarak dari angka angka pertama dan angka kedua memiliki jarak 4. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah tahu nyampe sini nih. Range, banyak kelasnya, dan panjang kelasnya. Kalian kan bisa lihat nih, ada 6 baris, ada 6 baris table yang kita sudah sediakan. Nah, dan masing-masing nilai dari table tersebut mempunyai panjang kelasnya yaitu 4. Coba kalau kalian ingin melihat, coba kurangin angka 5 dengan 1. Nah, sekarang kita ingin menentukan frekuensinya. Kita balik di sini. Ada berapa angka 1 sampai 5? Kita bisa lihat dari data di sini. Nah, ternyata kita ketahuan nih, ada dari angka 1 sampai 5 ada 15 angka. Nah, lanjut sampai 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20 dan seterusnya. Nah, lanjut kita bisa menentukan kuartil satunya. Tapi sebelum kita menentukan kuartil satunya, kita harus tahu letak kuartil satunya. Gimana cara menentukan kuartil satunya? Kita harus bagi 1/4 dari jumlah data frekuensi. Kenapa seperempat? Karena letak kuartil 1 itu adalah 25% dari jumlah data yang ada di tabel tersebut yang sudah kita susun, sudah kita konstruksi, sudah kita sortir nih. Nah, setelah kita ketahui ternyata letak kuartil satunya adalah 8,25. Lah, 8,25 ini ada di mana? Nah, 8,25 ini kita cari di letak yang memenuhi dari angka 1 sampai 15 dulu. Coba dari angka 1 sampai 15 ada berapa? Ada memenuhi nggak angka 8,25 ini? Oh, ternyata memenuhi. Artinya letak Q1-nya ada di kelas 1. Nah, setelah kita tahu letak Q1-nya di kelas 1, lanjut kita menentukan TB-nya, tepi bawah. Nah, ternyata kita tahu tepi bawahnya ada di angka pertama interval kelas di letak Q1 ditambah dengan 0,5. Maksudnya dikurang 0,5. Nah, akhirnya kita bisa lanjut kalau misalnya kita harus mengetahui frekuensi kumulatif dari Q1. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui frekuensi kumulatif dari kuartil satunya? Nah, agar nanti bisa dibagi di rumus ini. Nah, diketahui kalau misalnya frekuensi kumulatif dari letak Q1-nya tadi berapa? Oh, letak Q1-nya ada di kelas 1. Oh, kelas 1 ternyata punya frekuensi kumulatifnya adalah 15. Akhirnya kita bisa lanjut ke rumus ini, yang dimana TB ditambah seperempat dikurangi oleh frekuensi sebelum dari letak Q1 itu dan dibagi oleh frekuensi kumulatif lalu dikali panjang kelas. Nah, diketahui tepi bawahnya itu adalah 0,5. Nah, ditambah dengan
33/4. Nah, 33 itu dapat dari mana? 33 itu dapat dari jumlah frekuensi kumulatif. Nah, lanjut kita menguranginya dengan 0. Kenapa 0? Karena frekuensi kumulatif sebelum 15 ini tidak ada. Artinya kita bikin aja frekuensi sebelum kumulatif dari letak Q1 itu adalah 0. Nah, lanjut kita tuh udah bisa, setelah kita membagi 33 dibagi 4, lalu kita mengalihkan 15, maksudnya membagi dengan 15 lalu dikali dengan 4, kita dapat hasilnya 2,3. Akhirnya 0,5 ditambah 2,3 hasilnya adalah 2,8. Atau kita juga bisa membuatnya atau membulatkannya menjadi angka 3.